Kita pikir kita sudah tahu seluruh cerita tentang manusia Neanderthal, manusia purba yang akhirnya digantikan oleh manusia modern. Namun, sebuah gua di Gibraltar mengungkapkan bukti yang mungkin bisa mengubah pandangan kita tentang mereka. Sebuah misteri yang tersembunyi selama 40.000 tahun, yang mungkin membuktikan bahwa manusia Neanderthal lebih pintar dan lebih mirip dengan kita. Namun sebelum kita mulai pembahasannya, saya ingin meminta satu like dari Anda, dan jangan lupa subscribe channel kita. Ini sudah sangat membantu kami, para pembuat konten. Jadi, mari kita mulai. Segel. Apa yang ditemukan setelah 9 tahun penggalian? Selama 40.000 tahun, ada sesuatu di dalam gua Vanguard yang tersembunyi di balik sebuah dinding. Ini bukan batu runtuhan atau puing alami, melainkan bagian yang disegel. Ketika para arkeolog akhirnya berhasil membukanya, setelah 9 tahun penggalian, mereka memasuki sebuah ruang yang belum pernah tersentuh, bahkan sebelum Neanderthal terakhir hidup. Dan yang mereka temukan adalah rahasia yang lebih mengejutkan. Ada bekas cakaran yang dalam terukir di sebuah batu kapur. Ada tulang-tulang predator yang seharusnya tidak berada di satu tempat secara bersamaan. Ada juga sebuah kerang laut yang dibawa ke bagian paling ujung gua di tempat yang benar-benar gelap gulita. Ada seseorang yang menyegel ruangan ini, dan ada sesuatu di dalamnya yang sangat putus asa mencoba keluar. Inilah yang ditemukan setelah 9 tahun penggalian. Selama 9 tahun, sekelompok arkeolog bekerja di bagian terdalam gua Vanguard di Gibraltar. Mereka dipimpin oleh Profesor Clive Finlayson, salah satu ahli terkemuka dalam studi perilaku Neanderthal. Mereka perlahan-lahan mengangkat sedimen. Setiap lapisan sangat tipis, setiap tanah diperiksa, setiap potongan yang ditemukan diperiksa satu persatu, diukur setiap sentimeter. Kemudian mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka menghentikan penyelidikan mereka saat sedang menyelidiki. Setelah itu, para ilmuwan mengkonfirmasi hal yang perlahan-lahan mulai ditakuti oleh tim. Dan ketika itu benar-benar terbuka, mereka menemukan sebuah ruang yang terukir di langit-langit gua itu sendiri. Kedalamannya 13 meter atau sekitar 42 kaki dalam kegelapan yang tertutup dan tak tersentuh. Tempat ini benar-benar terpisah dari dunia luar. Tempat ini sudah ada sebelum manusia modern melukis lukisan gua pertama di Prancis dan Spanyol. Sebelum pertanian dimulai, sebelum munculnya peradaban apapun di bidang pertanian. Dan ketika jalur itu dibuka, udara yang menyambut mereka terasa berbeda, dingin, tua, dan ada sedikit aroma bahan organik yang hanya terbentuk ketika ada sisa-sisa biologis yang tetap tak tersentuh selama waktu yang sangat lama. Menurut para arkeolog, memasuki ruang itu seperti memasuki keheningan yang memekakkan telinga. Tidak ada aliran udara, tidak ada suara. Sebuah ruangan yang tetap benar-benar tak bergerak, sementara seluruh dunia di luar telah berubah hingga tak bisa dikenali. Ini bukanlah sebuah tempat perlindungan. Tidak ada alasan bagi manusia untuk masuk 13 meter ke dalam bagian batu yang tertutup demi bertahan hidup. Gua Vanguard terletak di tepi laut, dan setelah 40.000 tahun, akhirnya ada kesempatan untuk menjelajahinya. Ketika para arkeolog pertama kali masuk ke dalam ruang itu, yang mereka perhatikan bukanlah tulang, bukan juga artefak, melainkan dinding-dindingnya sendiri. Hampir setiap bagian ruangan dipenuhi dengan goresan-goresan dalam. Goresan itu terukir langsung pada batu kapur. Ini bukan sekadar goresan di permukaan. Goresan-goresan ini panjang dan dalam, seolah-olah diukir berulang kali pada batu dengan kekuatan yang sangat besar. Dan untuk membuat goresan sedalam itu pada batu kapur, dibutuhkan kekuatan tangan yang luar biasa. Yang lebih mengejutkan lagi, semua goresan itu dibuat dari dalam ruangan. Setelah itu, tim menemukan tulang belulang. Ada tulang lynx, hyena tutul, dan burung nasar griffon. 3 predator puncak yang berbeda. Tulang-tulang mereka ditemukan bersama-sama di dalam ruang gua itu sendiri. Hewan-hewan ini biasanya tidak berkumpul di satu tempat yang sama. Sebenarnya, mereka saling bersaing untuk wilayah yang sama. Lynx dan hyena tutul adalah rival. Mereka tidak tinggal di tempat yang sama. Sementara itu, burung nasar griffon adalah burung besar yang biasanya menghindari tempat-tempat tertutup. Tidak ada penjelasan bagaimana ketiga spesies ini bisa tinggal di satu gua. Para peneliti juga menjelaskannya secara langsung. Itulah yang ditunjukkan oleh bukti. Kemungkinan Neanderthal membawa hewan-hewan ini. Mungkin mereka menangkap hewan ini dan membawanya ke dalam ruang gua sebagai bagian dari ritual latihan berburu untuk mengambil bagian-bagian tertentu dari hewan tersebut. Menurut tim Profesor Finlayson, ada bukti bahwa Neanderthal sering mengumpulkan bagian-bagian hewan.
Terutama burung nasar griffon tidak dimakan. Namun bulu mereka yang besar dan unik sulit didapatkan dan mungkin memiliki kegunaan khusus. Ada alasan mengapa sepadan bagi Neandertal untuk membawa hewan-hewan ini ke dalam gua. Membawa hiena tutul menjadi lebih misterius lagi. Hiena tutul adalah pemakan bangkai, penghancur tulang yang memiliki salah satu rahang terkuat di antara hewan darat. Ini bukan hewan sembarangan yang mudah ditarik masuk ke dalam gua. Tidak ada juga tanda-tanda bahwa hewan ini tinggal atau mati di sana. Sepertinya memang sengaja dibawa ke sana. Pandangan tentang para penggaruk dinding gua pun kembali muncul. Apapun yang tertinggal di dalam ruang gua itu berulang kali menggores batu kapur sampai kekuatan tangannya habis. Saat para arkeolog memeriksa tulang dan tanda-tanda misterius di sekitarnya, ada satu detail lagi yang mereka perhatikan tentang manusia Neandertal. Kimia perapian yang dibangun oleh spesies yang kita sebut primitif. Lapisan sedimen yang lebih tua di bawah gua. Para peneliti menemukan sesuatu yang tidak diduga oleh siapapun. Itu adalah sebuah perapian atau tempat api unggun. Namun ketika para ilmuwan mempelajarinya, mereka mengetahui bahwa itu bukan untuk memasak makanan. Ini adalah sejenis laboratorium kuno di mana manusia Neandertal membuat lem yang kuat yang disebut tar dengan menggunakan panas yang terkontrol dan sedikit oksigen. Lebih dari 60.000 tahun sebelum ilmu pengetahuan modern memberi nama pada proses ini. Namun yang lebih menakjubkan dari itu adalah desain jantung. Jika ini hanyalah percobaan pertama, sebuah saluran sederhana saja sudah cukup. Namun yang ditemukan adalah struktur dengan dua saluran, dinding yang terisolasi, dan pengerjaan yang sangat hati-hati. Ada yang pernah membuat versi yang lebih sederhana, ada yang menyadari bahwa itu tidak efektif, ada yang memahami mengapa itu gagal, dan ada yang merancang pengganti yang lebih baik. Itu bukan naluri, itu adalah pengetahuan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ada yang mengajarkan, ada yang belajar, ada yang memperbaiki. Dan ini terjadi berulang kali selama ratusan tahun. Di bagian Eropa yang lebih lembab dan lebih dingin, Neandertal lain menggunakan kulit kayu birch untuk membuat tar. Namun di Gibraltar, mereka tidak memiliki bahan seperti itu. Sebagai gantinya, mereka menyesuaikan prosesnya dengan menggunakan gumbrak rose, tanaman asli di pesisir Mediterania. Jenis adaptasi seperti ini membutuhkan pemahaman terhadap prinsip prosesnya, bukan sekedar mengikuti langkah-langkah yang sudah biasa. Artinya, mereka tahu bagaimana cara kerjanya, dan mereka tahu bagaimana mengubahnya agar bisa berfungsi di lingkungan yang berbeda. Hasil dari analisis kimia menjadi semakin mencolok. Kualitas tar yang dibuat di lokasi tersebut konsisten pada berbagai peristiwa produksi. Ini bukanlah sebuah eksperimen. Ini adalah proses yang berulang dan dapat diandalkan. Mereka bisa menghasilkan hasil yang sama seiring waktu. Dalam istilah modern, ini disebut pengendalian kualitas. Dan ini adalah bagian dari keterampilan berusia 60.000 tahun yang sudah lama dianggap dunia sains mustahil dilakukan oleh Neandertal. Tar digunakan untuk merekatkan ujung-ujung batu pada batang kayu. Ini menciptakan senjata komposit yang terdiri dari bagian-bagian terpisah yang harus bekerja sebagai satu sistem. Jika tar gagal atau ujung batu pecah, seluruh senjata tidak akan efektif lagi. Neandertal memahami hal ini. Mereka harus merawat peralatan mereka. Mereka segera tahu mana yang rusak, dan mereka juga langsung memperbaikinya. Itu adalah perencanaan ke depan. Itu juga merupakan pemikiran sistem. Kemampuan-kemampuan ini sudah lama kita kembangkan. Kemampuan ini berasal dari spesies yang selama hampir 1 abad telah kita remehkan. Ukiran 54 goresan di dalam Gua Gorham. Para peneliti menemukan sesuatu yang terukir langsung pada batu kapur. Ini adalah sebuah pola desain silang-silang yang terdiri dari garis-garis yang saling berpotongan secara teratur dan berulang. Ini bukan ukiran alami pada batu. Ukiran ini dibuat menggunakan alat batu yang tajam. Ketika para ilmuwan memeriksanya, mereka menemukan bahwa usianya lebih dari 39 tahun. Dan pada masa itu, manusia modern belum sampai di bagian Eropa ini. Setelah itu, para peneliti mencoba mengetahui berapa banyak gerakan yang dibutuhkan untuk membuat desain tersebut. Hasilnya sangat mengejutkan. Tidak lebih dari 54 goresan terpisah yang dibuat pada kedua gambar tersebut. Ini juga bukan goresan yang tidak sengaja yang tercipta saat menggunakan alat. Pada setiap goresan, pembuatnya berhenti. Dia melihat hasil yang telah dibuatnya sebelum melanjutkan menggambar. Dan dia melakukan itu sebanyak 54 kali. Ketika para peneliti mengulangi proses tersebut, mereka menemukan satu hal lagi. Mereka berhasil menentukan urutan pasti dari setiap garis. Garis-garis utama dibuat terlebih dahulu.
Setelah itu, garis-garis sekunder ditambahkan untuk mengisi bagian-bagian yang kosong. Detail ini sangat penting. Ini menunjukkan bahwa sebelum goresan pertama dibuat di batu, sang pembuat sudah memiliki desain yang utuh di pikirannya. Dia sudah tahu desain seperti apa yang diinginkannya. Penemuan ini menjadi lebih mengagumkan lagi ketika dilihat di mana benda ini ditemukan. Benda ini tidak ditemukan di dekat pintu masuk gua. Ukiran itu ditemukan di bagian gua yang hampir tidak bisa dijangkau oleh sinar matahari. Artinya, orang yang membuat 54 goresan itu bekerja dalam kegelapan. Hanya ada dua kemungkinan. Mungkin dia sangat hafal desainnya dan bisa membuatnya hanya dengan mengandalkan ingatan dan perasaan. Atau mungkin dia menggunakan cahaya buatan saat mengukir. Apapun kemungkinannya, keduanya membutuhkan perencanaan yang cermat dan niat yang jelas. Dan hal ini tidak sesuai dengan kepercayaan tentang kemampuan manusia Neandertal. Selama beberapa dekade, kemampuan untuk menciptakan simbol abstrak dan pola bermakna dianggap sebagai salah satu perbedaan terpenting antara manusia modern dan jenis manusia lainnya. Ini adalah salah satu alasan mengapa diyakini bahwa tingkat pemikiran kita lebih tinggi. Menurut pandangan lama, Neandertal tidak mampu mencapai simbolisme. Tapi disinilah masalahnya. Ukiran di Gua Gorham sudah ada sebelum manusia modern tiba di wilayah ini. Ini dibuat oleh seorang Neandertal dalam kegelapan dan dengan 54 goresan. Menurut Profesor Finn Leysen, peneliti yang memimpin penelitian ini, apa sebenarnya arti dari ukiran itu? Jawabannya sederhana. Dia tidak tahu apakah itu seni atau coretan biasa. Tapi jelas, ini adalah desain abstrak yang dibuat lebih dari 39.000 tahun yang lalu. Pada masa belum ada manusia modern, dekat Gibraltar, The Burials. Gua-gua telah memberi kita ruangan tersegel, peralatan yang rumit, dan simbol-simbol yang diukir dalam kegelapan. Namun ada bukti yang lebih kuat dari situs Neandertal lainnya di Eropa. Bukti ini bukan tentang teknologi atau seni, melainkan tentang bagaimana mereka memperlakukan orang-orang yang telah meninggal. Mereka tidak begitu saja meninggalkan jenazah mereka. Mereka tidak membiarkan mereka tergeletak di mana mereka jatuh. Mereka menguburkan mereka. Dan mereka melakukannya dengan hati-hati. Di Gua Sanidar di Irak Utara, ditemukan seorang Neandertal boreal yang diperkirakan berusia sekitar 60.000 tahun. Ketika para ilmuwan memeriksa tanah di sekitar jenazah, mereka menemukan konsentrasi tinggi serbuk sari dari berbagai jenis tanaman berbunga. Tanaman-tanaman itu tidak tumbuh di dalam gua. Artinya, ada yang mengambilnya dari luar dan sengaja diletakkan di dekat orang yang meninggal. Jika interpretasi ini benar, mungkin ini adalah bekal kubur tertua yang diketahui dalam sejarah dunia. Namun bukan hanya buah yang penting, posisi tubuh juga penting. Tubuh itu tidak sekadar diletakkan di lantai, itu diatur dengan hati-hati. Lututnya didekatkan ke dada, lengannya diatur dengan rapi, dan diletakkan di sebuah liang dangkal yang jelas-jelas digali untuk tujuan itu. Ada seseorang yang memutuskan bagaimana jenazah akan diantarkan ke makamnya. Ada yang menggali, ada yang mengatur tubuhnya. Di La Ferracie di Prancis, ditemukan beberapa Neandertal yang dikuburkan bersama-sama. Ada orang dewasa, ada anak-anak. Ada kuburan terpisah di dalam tempat yang sama. Seolah-olah mereka yang menguburkan berusaha menjaga agar satu keluarga tetap bersama bahkan setelah kematian. Di tempat lain ditemukan juga oker merah yang diletakkan langsung pada tulang-tulang orang yang telah meninggal. The Disappearance. Di seluruh Eropa ada pola yang berulang kali muncul dalam catatan arkeologi di setiap wilayah yang didatangi oleh manusia modern. Jejak kehadiran Neandertal juga perlahan menghilang. Ini tidak hanya terjadi sekali atau dua kali. Ini terjadi berulang kali di berbagai bagian benua. Setiap kali manusia modern tiba di suatu tempat baru, bukti keberadaan Neandertal di sana juga berakhir. Karena pola ini sangat konsisten, para ilmuwan kesulitan menjelaskannya sebagai kebetulan semata. Namun, ada satu hal lagi yang sangat penting. Kedua jenis manusia ini tidak hanya bertemu, mereka juga menjalin hubungan. Kita tahu ini karena sampai sekarang kita masih membawa warisan genetik mereka. Sebagian besar orang yang nenek moyangnya bukan berasal dari sub-Sahara Afrika, memiliki sekitar 1 hingga 4% DNA Neandertal. Artinya, pada beberapa titik di masa lalu, Neandertal dan manusia modern tidak hanya sekedar bertetangga. Mereka memiliki keturunan dan jejak keturunan itulah yang meneruskan gen mereka.
Namun meskipun begitu, hanya satu spesies yang bertahan sebagai populasi terpisah. Yang satu lagi benar-benar punah. Ada beberapa sisa-sisa Neandertal yang ditemukan dari tahap akhir kehidupan mereka yang menunjukkan luka-luka parah akibat senjata tajam. Luka-luka yang tidak bisa dijelaskan sebagai akibat serangan hewan buas. Sebaliknya, luka-luka tersebut mungkin disebabkan oleh pertempuran dengan manusia lain. Hal ini tidak membuktikan bahwa pernah terjadi perang besar antara dua spesies tersebut, namun menunjukkan bahwa ada beberapa kesempatan terjadinya konfrontasi yang penuh kekerasan. Dan saat itu terjadi, ada krisis lain yang perlahan-lahan menghancurkan dunia mereka. Pada masa Neandertal di Gibraltar, dataran luas masih membentang di depan gua-gua tersebut. Lebih dari 4 km tanah kering membentang melewati garis pantai saat ini. Di sana terdapat hutan, padang rumput, dan hewan-hewan yang mereka buru. Itulah dasar kehidupan mereka selama ribuan tahun. Namun, ketika zaman es terakhir berakhir, permukaan laut mulai naik. Perlahan-lahan, bekas daerah perburuan mereka mulai tenggelam. Ruang gerak mereka pun semakin menyempit. Setiap generasi melihat air semakin mendekat. Hingga akhirnya tiba saat di mana mereka tidak punya tempat lagi untuk pergi. Di satu sisi, populasi manusia modern semakin bertambah. Di sisi lain, laut semakin naik. Dua krisis datang secara bersamaan. Dan orang-orang Neandertal adalah mereka yang membuat tar. Mereka menciptakan simbol-simbol. Mereka menguburkan orang yang telah meninggal dengan ritual dan membawa kerang ke dalam gua yang dalam. Mereka perlahan-lahan terpaksa mundur hingga ke bagian terakhir Eropa yang bisa mereka tinggali. Sampai akhirnya tidak ada yang tersisa. Yang benar-benar hilang bukan hanya populasi mereka, tetapi juga budaya mereka, cerita-cerita mereka, ritual-ritual mereka, kepercayaan-kepercayaan mereka, simbol-simbol mereka, pengetahuan yang mereka wariskan selama ratusan ribu tahun. Semua itu lenyap hanya dalam sekejap jika dibandingkan dengan panjangnya sejarah dunia. Selama 40.000 tahun, ruangan di Vanguard Cave tetap tertutup dan sunyi, sementara iklim berubah, sementara peradaban bermunculan. Sementara kerajaan dibangun dan runtuh, sementara manusia mengubah wajah planet ini. Tempat itu tetap tersembunyi dalam kegelapan. Dan ketika akhirnya terbuka, yang ditemukan di dalamnya bukanlah emas, bukanlah harta, melainkan sebuah pesan dari satu dunia yang telah lama hilang. Sebuah catatan tentang orang-orang yang tidak tahu bahwa mereka adalah generasi terakhir dari jenis mereka. Dan mungkin itulah pelajaran paling mendalam dari Vanguard Cave. Orang-orang yang mengunci ruangan itu, membawa kerang ke dalam kedalaman gua, mengukir simbol-simbol di batu, dan meletakkan bunga di samping orang-orang yang telah meninggal. Mereka bukanlah versi manusia modern yang lebih rendah. Mereka adalah cabang lain dari umat manusia. Memiliki pengetahuan sendiri, memiliki budaya sendiri, mereka memiliki cara sendiri dalam memahami dunia. Dan saat para arkeolog menggali lebih dalam di bawah gua, mungkin kita akan menemukan lebih banyak lagi. Potongan-potongan dari sebuah kisah yang hampir sepenuhnya terhapus oleh waktu, namun terus muncul kembali dari kegelapan.